Tiba-tiba, suara cambuk menggeletar di punggung seorang pria malang yang mengular menahan perih, tubuhnya berbalut darah bercampur pekatnya lumpur sawah. Pria malang dengan tulang berbalut kulit itu tak mampu bangkit, datang jauh-jauh dari Yogyakarta namun bernasib malang di Purworejo. Sosok itu kini tak mampu lagi berpikir bahkan sekedar membayangkan bahwa sebentar lagi ia akan menjemput ajal. Kisah ini diceritakan ulang berdasarkan kesaksian Suparman, putra juru bantu pemilik pabrik gula Jenar Purworejo. Dua pria berbadan kekar berpakaian serba hitam datang kemudian menyeret tubuh pria berdarah Yogya itu. Tak sabar dengan jalannya yang terseok-seok, pria malang itu dicambuk lagi. Bukannya berjalan cepat, tubuh kurus itu justru kembali terjungkal memeluk pematang sawah. Lagi-lagi ia diseret kasar. Datang seorang pria lain dengan kulit putih bersih belentong-belentong kemerahan. Ia adalah pejabat tinggi di pabrik gula Jenar, Purworejo. Kumisnya bapang, mengenakan baju serba putih dengan sekali bentak. Sekitar 5 orang anak buahnya datang dan saling bahu-membahu siap mengaduk semen, pasir, dan batu kapur. Hari mulai gelap. Sore berganti malam. Lampu petromak dan dian mulai menyala. Para kuli pabrik gula memacu nafas, mengayunkan cangkul, dan adukan semen cor telah siap. Lagi-lagi, pria berkumis bapang berdarah Belanda memberi tanda pembuatan fondasi limbah pabrik gula siap dimulai. Beberapa pekerja menyusun batu kali di salah satu sudut pondasi bak penampungan limbah pabrik. Setelah jadi, bak tersebut akan menampung aliran sisa pembuangan dari mesin-mesin penggiling tebu. Di sudut lain, pria malang yang berulang kali dicambuk sudah tak berdaya. Matanya terpejam, mulutnya menganga menahan sakit. Hanya perutnya saja terlihat kembang kempis. Waktu menunjukkan pukul 19.30. Pria berkumis bapang berdarah Belanda mengayunkan tangan memerintahkan sosok itu diseret menuju pondasi yang akan dicor. Tanpa beban, dua pria kekar berbaju hitam menarik pria malang itu dan ditidurkan di atas deretan batu pondasi limbah pabrik. Perintah selanjutnya sudah hafal bagi para pekerja lainnya. Tanpa perlawanan, tubuh pria malang yang tergolek tak berdaya ditimbun adonan semen yang sudah disiapkan. Skop dan cangkul beradu. Peluh berjatuhan di atas adonan semen yang menyiram tubuh pria malang itu. 30 menit kemudian pengecoran selesai. Tak ada teriakan. Tak ada protes. Tak ada tangisan. Semua terasa senyap. Namun di bawah adonan semen pondasi bak limbah itu, terbujur seorang pria malang dari Yogyakarta. Suparman menceritakan, sudah menjadi hal biasa bila ada pekerja pabrik gula yang dianggap tidak tertib dan melanggar dihukum mati. Salah satunya dicor hidup-hidup menjadi satu dengan bangunan pabrik. Ingat, masa itu, pembangunan di wilayah Jawa berlangsung dalam sistem kerja paksa atau kerja rodi. Nah, salah satu pria dari Yogya inilah korbannya. Dalam memori Suparman, ia masih ingat bahwa kedua orang tuanya pernah menceritakan secara detail bagaimana gambaran pabrik gula Jenar. Pabrik ini mulai dibangun pada tahun 1908. Menurutnya, pabrik tersebut baru berhenti beroperasi saat proklamasi kemerdekaan. Suparman menuturkan,
bahwa ibunya dahulu mengasuh anak-anak Tuan Susenar, salah satu pemilik pabrik gula. Bahkan, putranya sendiri yang pernah diasuhnya, sempat datang menemuinya. Dalam ingatannya, pabrik gula tersebut telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak karyawan yang mayoritas berasal dari daerah Yogyakarta. Mereka tinggal di kompleks karyawan, di sebelah utara para pejabat tinggi dan di bagian selatan, pejabat rendahan. Menurut Suparman, pabrik ini terus beroperasi hingga peristiwa proklamasi. Pihak Belanda tidak ikhlas wilayah pabrik gula diambil alih pasukan Republik, maka sebelum ditinggalkan kemudian dibom oleh mereka sendiri. Semua dihancurkan tapi ada yang masih berdiri, 3 rumah pegawai rendahan dan 1 rumah dinas. Suparman menceritakan bahwa bekas pabrik gula yang menghampar di area sekitar 85 hektar ternyata sangat angker dan menyeramkan. Ia menuturkan, di bekas wilayah pabrik gula itu banyak sekali kejadian aneh. Bahkan, setiap orang yang pernah membuka usaha di lokasi ini tak lama kemudian meninggal dunia. Rupanya, setelah pabrik gula itu tutup, di area ini pernah berdiri pabrik penggilingan padi, pabrik tekstil, hingga kayu. Semuanya tak berumur panjang. Saat pabrik tekstil dibangun, 4 karyawan meninggal dunia. Ada yang terjatuh dan ada pula yang mengalami kecelakaan. Pemiliknya sendiri tak lama kemudian meninggal dunia juga. Bahkan, Suparman sendiri berulang kali mengalami kejadian mistis. Saat mengolah lahan sawah bekas pabrik gula, mesin traktor tiba-tiba melompat. Ternyata, di bawah lumpur ada beton sisa bangunan makam. Anehnya, malam harinya Suparman justru didatangi tamu sosok arwah yang mengaku jasadnya dikubur di makam beton di sawah yang digarapnya. Sosok itu mendatangi rumahnya, mengetok pintu dan menyatakan dirinya sebagai orang Yogyakarta yang dikubur hidup-hidup oleh orang Belanda. Begitulah kisah Suparman yang diceritakan kembali kepada kami. Ikuti terus channel kami dan sampai jumpa di kisah-kisah misteri selanjutnya.